Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Cahaya Saputra. Saya mengampu di Prodi Bimbingan dan Konseling IGPG Ruwates. Mata kuliah yang sering saya ampu adalah bimbingan dan konseling karir. Itu adalah salah satu keahlian atau keilmuan saya. Saya masuk IGPG Ruwates tahun 2021. Setelah itu saya melanjutkan studi saya S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, nanti saya akan memberikan contoh bagaimana saya mengajar di kelas, dan nanti juga ada praktek dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah bimbingan konseling karir. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang sudah datang memenuhi mata kuliah dari saya tentang mata kuliah bimbingan dan konseling karir. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling karir. Mungkin nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu karir, dan saya akan menjawab flashback untuk kalian teman-teman yang sebelumnya tentang apa itu karir. Dan setelah itu Bapak memohon kepada kalian bahwa kalian nanti akan mempraktekkan bimbingan konseling karir. Nanti kalian membuat kelompok 10, nanti dipraktekkan bagaimana proses bimbingan konseling karir yang tepat. Bisa dipahami? Baik, Bapak akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling karir. Bimbingan dan konseling karir itu adalah di mana suatu individu bisa memanfaatkan potensi dari dirinya untuk mengembangkan bagaimana dia akan memenuhi karir di masa yang akan datang. Bimbingan karir itu sangat dipengaruhi dari keluarga, dari lingkungan juga, dan juga dari teman dekat kalian. Mungkin kalian mengetahui bahwa karir itu sangat menentukan masa depan kalian. Bahkan bagaimanapun juga, karena karir itu kalian ingin menjadi cita-cita seperti apa, itu ditentukan menjadi salah satu bagaimana kalian dinamika dalam konseling karir. Misalnya kalian lulus SMA ingin melanjutkan kuliah atau ingin melanjutkan seperti bekerja. Tapi saya rasa dengan menggunakan metode yang nanti akan dijalankan, nanti kalian akan bisa mengetahui karir kalian itu mau jadi apa, seperti apa. Bisa dipahami? Mungkin saya akan memberikan penjelasan juga. Adakah yang di sini mengetahui tentang karir? Apa itu karir? Silakan tunjuk tangannya. Oke, dengan Mbak siapa nih? Berapa ya? Silakan Mbak. Dengan Mbak Mardiana Zuleka, NIM 22012027. Menurut saya, dari pribadi, karir itu perjalanan hidup seseorang dalam dunia pekerjaan atau dunia pendidikan. Ya, terima kasih. Itu adalah salah satu pengertian dari karir. Bisa dipahami ya? Jadi kalian itu sudah memiliki cita-cita. Saya mau menjadi apa, saya mau melanjutkan apa untuk di masa yang akan datang. Bisa dipahami? Yang selanjutnya, menurut kalian, karir itu manfaatnya apa sih menurut kalian? Coba siapa? Ya, silakan disebutkan namanya dan. Ya. 22012017. Ya. Menurut saya manfaat karir itu ada banyak. Salah satunya yaitu mewujudkan cita-cita dan mengembangkan potensi diri. Ya, terima kasih Mbak. Ya, itulah salah satu bentuk manfaatnya, manfaat karir di masa generasi sekarang juga. Jadi nanti saya harapkan kalian membuat kelompok, silakan mempraktekkan bimbingan dan konseling karir. Nanti saya pandu, ada yang menjadi seorang konselor dan ada yang menjadi seorang klien. Kita nanti menentukan satu permasalahan yang dihadapi dari siswa yang nantinya bingung untuk menentukan karirnya seperti apa. Bisa dipahami? Terima kasih. Kita bisa memulai mempraktekkannya. Silakan untuk disiapkan untuk mengikuti kursinya, dibuat melingkar untuk buat kelompoknya. Terima kasih. Silakan untuk dipraktekkan. Baik. Rekan-rekan mahasiswa, di sini waktunya kita mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang bimbingan dan konseling karir.
Maka dari itu di sini kita sudah melihat bahwa kita sudah membuat lingkaran, sudah membuat di sini berdiskusi, nanti akan mendiskusikan tentang bimbingan dan konseling karir. Nanti di sini ada konselornya, ada permasalahannya. Nanti yang saya harapkan adalah rekan-rekan yang di belakang yang belum masuk dalam kelompok ini bisa melihat, bisa mempelajari apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Gitu ya. Yang saya harapkan dari sini nanti bisa kalian mempraktekkan apa yang sudah kalian harapkan di kampus, nanti dipraktekkan di sekolah. Baik, maka dari itu silakan untuk kelompok ini untuk mempraktekkan bimbingan dan konseling karir. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir kembali di kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Sesuai dengan janji yang kemarin, kita akan melanjutkan konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan kembali tentang tujuan konseling kelompok yang akan kita lakukan, yaitu nanti teman-teman semua menceritakan permasalahannya masing-masing. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karir ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti kita saling berdiskusi untuk menemukan solusinya. Seperti itu. Lalu perlu diingat juga bahwa nanti terdapat beberapa asas yang harus kita terapkan bersama. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nanti teman-teman, setiap permasalahan yang kita bahas di sini harus diingat untuk dirahasiakan. Jangan sampai keluar dari forum kita. Mengerti? Baik, untuk yang selanjutnya adalah asas keterbukaan. Nanti masing-masing dari kalian menceritakan permasalahannya itu secara terbuka, tanpa ada suatu paksaan seperti itu. Dan yang terakhir adalah asas kejujuran. Ibu harap semua yang diceritakan itu jujur ya, tanpa direkayasa atau dibuat-buat seperti itu. Sudah mengerti? Sudah siap ya untuk melanjutkan konseling kemarin? Siap. Baik, sesuai kesepakatan yang kemarin minggu lalu, kita akan membahas permasalahan tentang karir. Yang kemarin itu perjanjiannya sekarang dilanjutkan siapa ya? Yang ke Mbak Merlin. Bagaimana Mbak Merlin, sudah siap? Sudah. Jadi gini permasalahan itu tentang perbedaan pilihan. Jadi saya itu sudah mendaftar di suatu kampus, suatu universitas. Saya itu memilih prodi BK. Saya memilih keinginan untuk ke BK, tetapi orang tua saya memilihkan untuk saya itu masuk ke PGSD. Jadi karena apa kok masuk PGSD? Karena orang tua saya kan juga PGSD. Jadi mungkin orang tua itu berpandangan bahwa akan mengikuti PGSD, pokoknya ikut ke orang tua itu. Tapi dalam diri saya itu mantap bahwa saya itu ingin masuk ke BK, ke BK. Karena saat ini kan juga dibutuhkan. Nah itu, jadi saya masih bingung bagaimana sih solusinya. Ya, teman-teman juga sudah mendengar. Jadi permasalahan Mbak Merlin ini ingin masuk ke prodi BK, tetapi dari orang tuanya mengharapkan Mbak Merlin masuk ke PGSD. Ada yang disampaikan lagi? Sudah. Baik, selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran atau solusi untuk permasalahannya Mbak Merlin? Kalau saya tuh Mbak Ina, silakan. mungkin dari Mbak Merlin bisa diobrolin lagi sama orang tuanya tentang keinginan Mbak Merlin, bahwa Mbak Merlin itu saya ini ingin ke BK Mbak, jadi nggak semua keinginan Bapak Ibu itu sesuai gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Jadi perlu komunikasi lagi dengan orang tuanya seperti itu. Terus untuk yang lainnya, teman yang lain? Mungkin saya mungkin Mbak Merlin lebih menjelaskan keunggulan dari prodi BK ini sendiri kepada orang tuanya lebih jelas lagi, supaya orang tua juga lebih mantap lagi untuk menyetujui Mbak Merlin untuk masuk ke prodi BK. Begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Dan Ibu? Jadi mungkin dari Mbak Merlin, betul sekali, dari Mbak Idina dan juga Mbak Nesa, karena komunikasi itu kan yang paling penting ya Mbak Merlin. Jadi mungkin Mbak Merlin bisa mencoba beberapa tahap, misalnya nanti Mbak Merlin mendiskusikan pada orang tua, membuat daftar
alasan mengapa ingin masuk ke prodi BK. Nanti dari orang tua juga diibatkan untuk membuat daftar yang sama. Nanti bisa dimusyawarahkan kembali keunggulan dari masing-masing prodi agar Mbak Melin juga lebih mantap. Lalu orang tua Mbak Melin nanti juga akan lebih memahami keinginan dari Mbak Melin. Seperti itu. Jadi sesuai perjanjian kita di awal tadi, kita untuk waktunya 15 menit karena di sini sudah menunjukkan pukul 11. Maka untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Bagaimana dari teman-teman? Dilanjutkan minggu depan. Ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan siapa yang akan menyampaikan permasalahannya. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus buat teman-temannya. Baik, sudah kita lihat dan kita lihat bahwa di sini sudah ada dinamika bagaimana permasalahan tentang tadi mbaknya ada yang sulit menentukan jurusan karena dari orang tua dan keinginan diri sangat berbeda. Maka dari itu tujuan bimbingan konseling karir ini adalah memecahkan permasalahan yang terjadi terhadap siswanya yang menginginkan bahwa bagaimana sih menentukan pemilihan karir yang tepat. Nah, ini adalah ranah dari bimbingan konseling karir melalui jalur bimbingan karir konseling kelompok. Baik, di sini rekan-rekan ada yang mau bertanya? Mungkin nanti saya akan memberikan sedikit kalian untuk silahkan untuk yang praktekkan mulai minggu depan, silahkan membuat schedule tahap-tahap yang tepat dan pembicaraan yang tepat. Jadi dari situ kita lihat apa yang kita pahami atau yang kurang kita akan bahas di minggu depan. Mungkin tugas saya itu ya untuk pertemuan pada hari ini kita bahas untuk di minggu depan. Saya rasa cukup untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya terkait Tridharma Pendidikan dan Pengajaran. Dan harapan saya terus mengembangkan keilmuan saya dan mengabdikan diri saya di dunia pendidikan. Terima kasih, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.